Oke teman-teman, sekarang kita menuju jalan ke atas Gunung Padang ya. Kita harus melewati beberapa anak tangga, jadi lumayan. Kita terus coba jalan ya. Jadi kalau teman-teman kesini, siapkan stamina ya. Dan untuk menuju ke atas itu tadi terdapat 3 jalur ya. Ada 3 jalur. Yang pertama, ini jalur pertama yang saya naiki, yang saya lewati gitu ya. Yang kedua, tadi jalur tengah, dan yang ketiga ada yang sebelah kiri. Katanya sih masing-masing beda, tapi saya penasaran sama ini. Lanjut lagi ya. Yuk. Semangat. Nah, jumlah anak tangganya sendiri di sini kurang lebih terdiri dari 500 anak tangga. Nah teman-teman, saat ini saya sudah berada di puncak Gunung Padang ya. Jadi tepat di belakang saya ini adalah situs bebatuan dari situs megalit yang ada di Gunung Padang ini. Jadi memang sangat luas ya. Kurang lebih luas area dari situs ini kurang lebih 800 meter. Jadi lumayan luas. Kita lihat lagi ya, kita keliling-keliling lagi untuk melihat seberapa luas dari area situs ini. Yuk. Pak, bisa tanya-tanya Pak? Ya bisa. Sareng Pak saha namanya? Ya Deni. Oh Pak Deni. Oh Pak Deni. Jadi Pak Deni, apa sejarahnya asal muasal dari ini, dari situs Gunung Padang ini? Gimana sih ceritanya? Ya mungkin ya dibuka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya perkenalkan dulu Deni sebagai Jupal Juru Perihara. Jupal Juru Perihara situs megalit Gunung Padang. Jadi artian Gunung Padang itu artiannya terang, atau dalam arti Sundanya caang. Oh caang, terang ya caangnya. Kenapa disebut caang Pak? Caang itu istilahnya untuk orang yang religi malam hari itu. Orang yang religi. Oh, suka ada ke sini malam-malam? Jadi ini dulunya apa sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi bentuknya Gunung Padang ini tempat peribadatan nenek moyang gitu kan. Boleh tahu Pak di mana tempat peribadatnya? Ya, peribadatannya nanti teras pertama itu ada namanya Gunung Masigit kan, teras pertama sama ruang aula tempat seni. Batu Gamelan di teras pertama. Oh, di paling depan ya? Ya, paling depan. Ya. Oke, nanti kita kasih gambarnya. Terus lagi nanti yang kedua nih ada batu lumbung, batu kursi, sama injak kaki dan goresan kujang. Oh, nah, itu yang biasa dipakai untuk beribadah. Beribadah. Nah, yang ketiga itu ada injak kaki macan kalau orang lain menyebutnya kan. Kalau di kita itu bahasanya maung. Iya, maung. Maung itu artinya, artinya maung itu kan manusia unggul. Singkatan gitu kan. Oh, mungkin sama kayak ini ya, kan dulu Prabu Siliwangi ya. Nah, kan gitu. dia bisa diibaratkan bisa jadi maung katanya. Terus lagi nih batu kanuragaan yang teras keempat ini, batu kanuragaan atau dengan sebutannya batu gendong. Batu gendong. Oh, itu yang di ada itu ada besi ya? Ada besi. Ya. Nah, yang kelima ini singgasana yang Prabu Siliwangi sama batu Pandaringan. Oh, ini tempat Prabu Siliwangi. Petapaannya, terus istilahnya tempat patilasannya gitu. Oh, boleh ditunjukin Pak? Boleh nanti di sana. Boleh Pak. Didudukin dulu, iya siap. Diduduk. Nah ini singgasananya. Jadi kayak mau kayak selonjoran atau kayak tiduran boleh di sini. Tapi alas kaki dibuka. Oh ini ya? Biar bersih. Biar bersih. Dan terus ini menghadapnya dahulu ke arah pas Gunung Gede. Mungkin filosofinya Gunung Gede itu kan kebesaran atau keagungan sama juga. Sekarang itu kan ada sebutannya. Yang itu Pak ya? Tuhan yang Maha Esa Allah gitu kan. Jadi sebutannya gede atau besar, keagungan sama juga kan.
Itu terus lagi Gunung Padang ini dikelilingi sama 5 gunung. Gunung Melati Keramat arah timur. Itu gunung pertama Gunung Melati. Keramat. Nah, 2 Gunung Pasir Malang. Ini Malang gunung di sini kan. Oh ya, karena 2, Malang itu jadi dia ngiterin ya. 3 ini ada Gunung Batu. Gunung Batu. 4 ini Gunung Karuhun. 5 ini Emped kan. Oke. Terus lagi ya Gunung Padang ini orientasi menghadap ke sana 5 lagi nih. Pertama ini ada Gunung Batu kan. Yang kedua Gunung Pasir Pogor. Yang ketiga Gunung Keneng Cikencana. Yang keempat Gunung Gede, yang kelimanya Gunung Pangrango. Oh. Jadi filosofi atau perumpamaan istilah orang menyebutnya kan serba 5 itu bisa mengandung makna. Masuk ke lambang negara kita bisa 5 Pancasila. Pancasila. Terus lagi kita bagi Islam harus melaksanakan yang 5 waktu. Terus lagi ini sudut segi batu gitu kan. Atau orang lain menyebutnya heksagonal, pentagonal. Ini hampir semuanya nih sudutnya 5 nih. 5 sudut atau 5 segi. 5 segi rata-rata ya. Rata-rata bentuknya ya. Bentuknya. Atau orang lain menyebutnya kan heksagonal atau pentagonal. Ya, dalam matematika kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi artiannya Gunung Padang ini tempat untuk peribadatan nenek moyang kita. Terus lagi kita sebagai anak cucunya mungkin ya kalau ada keturunan atau misalnya orang tua kita dahulu pernah jarah atau jaroh kemana-kemana, mungkin pas nanti pulangnya atau untuk yang terakhir kalinya harus ke sini. Karena ini yang dibilang situs yang lebih tua. Diperkirakan nyampe usianya 25.000 tahun sebelum Masehi. Masya Allah, 25.000 tahun sebelum Masehi. Masya Allah. Kan Masehi juga baru 2020. Betul. 2 sekarang ya. 2022. Nah ini mah 25.000 tahun sebelum Masehi. Konon katanya yang saya dengar nih Pak, Gunung Padang ini katanya lebih tua dari situs yang ada di piramid yang ada di Mesir. Jadi artinya kan ya. Jenis atau bentuk nama batuan di sini itu struktur punden berundak. Awalnya dulunya. Jadi yang kedua ada sebutannya candi dan yang ketiganya piramid. Jadi kalau struktur punden berundak tetap struktur punden berundak ada candi dan piramid gitu kan. Bukan ini piramid, struktur punden berundak. Oh, jadi bentuknya itu bukan piramid? Bukan, ini struktur punden berundak kayak kalau di bahasa kita itu di Sundanya kayak mirip kerucut atau orang bilang Sundanya asupan. Nah dari bawah itu kan besar, namanya kesininya kecil. Jadi mengerucut gitu kan. Bentuknya kayak piramid. Orang lain menyebutnya. Piramidnya tuh piramid kayak tidur gitu ya? Bukan yang ke atas? Bukan. Gitu. Jadi beda sama piramid yang ada di Mesir ya? Gitu. Jadi artiannya tetap bagi orang yang ilmuwan astronomi di bidang ilmu perbintangan atau ilmu falak atau orang yang terdahulu sebelum bikin adanya kalender, mungkin orang tua kita dahulu di sini memaknainya. Jadi bahasa Sundanya kan Netetaraja Nincak Hambalan. Apa artinya Pak? Netetaraja Nincak Hambalan. Taraja kan tangga. Netetaraja Nincak Hambalan itu kayak namanya kalau sebutan Gunung Padang ini sekarang itu punden berundak. Punden berundak. Orang luar negeri menyebutkan namanya step by step. Nah, gitu. Jadi kayak kita itu kan mungkin dari 0 hari hidup. Nah, baru nanti 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan nyampe 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun setengah baru bisa bilang ibu atau ayah. Benar nggak? Dewasa. Ya. Nah, jadi kita itu mungkin kembali standarnya harus dikenalkan lagi kalau di sini. Ini identik dengan pemujaan, benar. Tempat pemujaan nih. Tapi muja-muji sama yang Maha Kuasa Allah. Jadi bukan kita nyembah yang ada di sini. Nah, gitu. Bukan ya. Bukan. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah ngelihat orang yang mau ziarah ke sini, bukan yang dijarahin itu yang ini ya. Bukan, tapi kita tetap doanya sama Allah tetap. Nah, gitu. Jadi artinya jangan identik dengan kemusyrikan. Kalau minta kan tetap nggak apa-apa. Kalau minta sama yang Maha Kuasa Allah. Tapi kalau kita minta sama eyang atau sama mbah itu salah. Karena kita itu yang hidup harus mendoakan yang udah meninggal atau udah mati. Jadi kita jangan minta sama orang yang mati. Nah dia itu atau beliau itu di kuburannya atau di akhiratnya dia itu disiksa atau lagi senang atau lagi gimana repot atau apa kan kita nggak tahu. Betul.
Kalau misalnya orang tua atau sesepuh kita didoakan sama yang hidup, dia di kuburnya lagi ada siksaan, mungkin sedikit banyaknya dengan adanya doa atau cucunya yang hidup, insya Allah kakek atau buyut kita itu mendapat rahmat dari doa kita. Bukan kita minta sama yang meninggalnya, itu salah kaprah. Salah kaprah. Jadi insya Allah doanya nyampe ya. Nyampe. Lagi doa anak soleh ya. Nah gitu. Ya mungkin sekilas Gunung Padang udah ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun. Ya, sama-sama. Kang Denny. Berarti kalau mau ke sini, berarti tempatnya kita bisa masuk ke sini ya? Boleh. Alas kaki dibuka di sini. Oh, alas kaki dibuka di sini. Berarti Pak biasanya Kang Denny di sini suka ada yang nginep? Suka. Oh. Jadi setiap daerah, setiap pundakan di sini tuh bisa tempat untuk nginap. Oh, oke. Tapi kalau musim hujan ya mungkin ke serter atau arah sebelah sana. Warung-warung. Oh, oke, mohon. Masya Allah. Hatur nuhun sekali lagi Kang Denny. Sama-sama. Sehat-sehatnya. Ya, Oke teman-teman, ini dia tempat yang diyakini sebagai tempat di mana Prabu Siliwangi pernah bertapa. Jadi beliau pernah menimba ilmu di sini, dan para pengunjung itu biasanya juga datang ke sini dan biasanya juga berdoa di tempat ini ya. Tapi ingat seperti tadi kata Mang Dani ya, bahwa doa tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, selesai juga perjalanan kita kali ini. Tapi yang jelas banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya dari situs ini. Yang pertama, kita jadi ingat kembali atas kebesaran ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita jadi tahu bahwa di dunia ini masih banyak sekali sesuatu yang belum bisa terpecahkan dikarenakan terbatasnya ilmu pengetahuan yang manusia miliki. Dan kita jadi tahu bahwa orang zaman dulu tanpa teknologi canggih sekalipun mampu membuat peradaban yang begitu luar biasa. Salah satunya yaitu situs Gunung Padang.